Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, Mas Bro dan Mbak Sis Sobat DTK. Selamat berjumpa dengan saya, Bang TJ di channel kita DTK alias Dunia Teknik Kimia. Di channel ini kita bakalan ngebahas mengenai topik-topik menarik di bidang teknik kimia, berupa kasus-kasus atau fenomena yang terjadi dan juga software aplikasi untuk teknik kimia. Channel ini ditujukan khususnya untuk para mahasiswa dan praktisi bidang teknik kimia atau siapa saja yang tertarik dengan bidang teknik kimia. Sahabat DTK yang berbahagia, untuk video kali ini kita akan membahas mengenai proses flow diagram atau bagaimana kita merancang proses, dan akan kita lanjutkan dengan pembahasan mengenai akses properti dari komponen. Cari gado-gado, adanya sate. Ayo, segera kita mulai. Jadi sekarang kita bisa isikan, kita ingin spesifikasi berdasarkan misalnya tekanan dan pilihan yang lain. Di sini disediakan kita bisa memilih suhu, perubahan suhu, beban panas, vapor fraction, degree superheating atau degree of cooling. Jadi kita bisa memilih sesuai dengan kebutuhan. Misalnya saya ingin menguapkan sebagian dari cairan tadi. Nah, kita memilih menggunakan spesifikasi berdasarkan tekanan dan vapor fraction. Tekanannya berapa? Nah, tergantung kita mau operasikan pada tekanan berapa. Di tekanan, kalau kita isi positif, menunjukkan kalau dia adalah kondisi operasi. Nah, di sini ada informasi. Tetapi kalau kita isi harga dengan negatif, menunjukkan bahwa dia adalah pressure drop. Nah, karena isiannya kita isi positif, berarti dia adalah kondisi operasinya 1 bar. Tapi kalau saya isi dengan minus 0,1 misalnya, menunjukkan bahwa itu adalah pressure drop. Nah, itu konvensinya demikian. Kemudian saya ingin menguapkan misalnya 75%. Nah, sekarang B2-nya sudah biru. Berikutnya, kita bisa langsung ke B3 atau pakai tombol next. Sekarang saya ganti pakai B3. B3 itu apa? Kita lihat di main flowsheet, flush. Nah, sekarang mau kita flush. Di flush kita juga punya derajat kebebasan 2. Bisa memilih suhu dan tekanan, bisa memilih duty, vapor fraction, dan seterusnya. Di sini kita bisa memilih. Nah, misalnya kita ingin memilih pressure dan duty. Sekarang gantian. Sekarang saya isi misalnya minus 0,1. Nah, ingat kalau minus berarti adalah pressure drop. Sekarang saya ingin misalnya ingin memilih duty. Duty-nya apa? Nah, misalnya kita ingin dia itu sifatnya adiabatis. Nah, kalau adiabatis tentu saja duty-nya adalah 0. Nah, sekarang data-data semua sudah biru. Required input complete. Semua warna sudah biru. Artinya apa? Kalau kita klik tombol next, maka menunjukkan bahwa dia akan siap memasuki simulasi. Kita tombol next. Semua data yang diperlukan sudah lengkap. Kita siap untuk menjalankan simulasi. Kita klik OK. Nah, dia memproses data input.
Nah, kemudian dia akan mengeksekusi dimulai dari B1, B2, B3. Jadi, perhitungan, saudara perhatikan, akan dimulai dari blok yang paling kiri. Jadi sesuai dengan aliran informasi. Aliran informasinya dimulai dari kiri, dari fit 1 dan 2 masuk ke B1, masuk ke B2, masuk ke B3, kemudian keluar hasil stream 5 dan stream 6. Nah, jadi secara default, Aspen menggunakan aliran informasi dari kiri ke kanan. Ini kan sebagaimana saudara diajarkan nanti di PPK, penggambaran aliran massa itu bahan-bahan masuk itu ditaruh di kiri, kemudian produk-produk ditaruh di kanan. Nah, Aspen juga menggunakan itu. Tapi boleh nggak kalau misalnya saya ingin bahan saya itu di kanan, kemudian produk di kiri? Boleh, bisa saja. Cuma nanti saudara harus merevert blok. Misalnya saya berikan contoh, kita punya mixer. Ini kalau defaultnya kita klik atau kita letakkan, defaultnya aliran informasi itu akan dimulai dari kiri ke kanan. Kalau kita ingin dari kanan ke kiri, maka ini harus kita rubah. Nah, di sini ada fasilitas rotate icon. Kita flip horizontal. Nah, sekarang kalau kita masukkan stream, maka akan dimulai dari dari kanan ke kiri. Oke, jadi tidak masalah ya. Cuma saudara harus tidak membalik ya. Artinya menambah pekerjaan. Dan ini saudara perhatikan arah streamnya kan dia masih ke kanan ya. Nah, ini harus di flip juga. Jadi mungkin saja kita membuat arahnya dari kanan ke kiri tapi menambah pekerjaan 2 kali. Jadi nggak usah lah. Gunakan aja default dari Aspen bahwa massa mengalir dari kiri ke kanan. Oke, ini karena tadi saya menambahkan, di sini ada informasi input change. Nah, untuk mengembalikan tinggal kita jalankan lagi. Nah, semua sudah kembali. Nah, kita bisa melihat hasil dengan cara klik langsung di stream yang bersangkutan. Misalnya saya ingin melihat stream 5. Nah, ini hasilnya. Saya bisa lihat stream 6. Atau bisa kita langsung melihat dari result di sini. Di sini ada macam-macam. Ada run status, stream, convergen, dan seterusnya. Nah, misalnya kita ingin melihat stream-stream yang ada, nah kita tinggal klik stream. Nah, ini semua stream akan ditampilkan. Kita bisa lihat mana yang mau kita evaluasi, atau kita bisa menampilkan satu per satu stream. Kalau di sini display all stream, kita bisa memilih display stream saja. Nah, maka kita akan bisa menampilkan satu-satu. Misalnya kita hanya ingin mengamati stream 3 dan stream 5. Nah, kemudian kalau kita ingin menampilkan, nah di sini ada stream tabel. Nah, kita bisa menampilkan stream kita di PFD sesuai dengan yang kita amati, misalnya stream 3 dan 5. Tampilan PFD bisa kita besar kecilkan dengan menggunakan kontrol panah. Jadi ini adalah kalau saya menggunakan kontrol panah ke bawah, dia memperkecil. Kalau kontrol panah ke atas, dia memperbesar. Nah, misalnya kita ingin mengamati tabelnya. Nah, jadi di Aspen sangat mudah untuk merancang suatu proses, merancang flowsheet,
Dan kita bisa berangkat dari manapun. Memasang alat dulu boleh. Memasang komponen dulu boleh. Tidak masalah. Kemudian kalau kita bingung kita harus kemana, tinggal pencet tombol next. Maka kita akan dibawa secara sistematik di hierarki yang ada di bagian folder di sini. Oke, ini sekilas bagaimana kita membuat flowsheet di Aspen. Nah, berikutnya Aspen memuat database yang sangat besar, yang sangat luas. Suatu saat boleh jadi saudara akan membutuhkan data itu. Nah, bagaimana kita mengakses data-data yang ada di Aspen? Nah, kita bisa kembali ke Properties. Nah, di sini ditampilkan berbagai istilahnya keperluan analisis. Kalau kita mau menganalisis sifat-sifat murni dari suatu senyawa, kita bisa gunakan analisis pure component. Kalau kita mau analisis sifat dari suatu campuran biner, kita bisa mengakses binary. Kemudian kalau kita mengakses campuran 3 komponen, kita bisa mengakses ternary diagram dan residue curve. Kemudian kalau kita mau menganalisis terkait dengan kurva kesetimbangan, TXY, PXY diagram, dan seterusnya, nanti kita bisa menggunakan analisis-analisis yang disediakan oleh Aspen. Nah, untuk yang paling sederhana, misalnya kita ingin menganalisis atau mengakses sifat-sifat yang terkait dengan senyawa murni. Nah, di sini untuk senyawa murni, sifat apa yang ingin kita akses atau kita evaluasi? Kita bisa punya pilihan sifat termodinamik ataukah transport atau semuanya. Misalnya kita ingin akses sifat termodinamik dulu. Apa yang mau kita akses? Misalnya kita ingin tahu CP. Kapasitas panas. Satuannya yang mau kita gunakan apa? Oh, misalnya saya ingin menggunakan kalori per gram atau kalori per mol. Tidak masalah. Fasenya apa? Oh, saya ingin tertarik fase liquid dan vapornya saja. Kemudian rentang suhunya berapa? Misalnya saya ingin dari 20 sampai 70. Jumlah datanya berapa? 10 saja. Tekanannya berapa? Nah, misalnya pada 1 bar. Senyawanya apa? Oh, saya cuma ingin butuh H2O dan etanol. Nah, dengan demikian kita bisa melakukan analisis. Nah, ini adalah CP dari etanol dan air untuk fase cair dan fase gas. Vapor untuk air, vapor untuk etanol. Kemudian yang ini liquid etanol, yang ini liquid air. Jadi untuk suhu tertentu kita akan punya CP tertentu untuk masing-masing komponen dan masing-masing fase. Nah, ini sangat penting kalau saudara mau bekerja ketika melakukan perhitungan atau perancangan secara manual, secara hand calculation. Saudara tinggal tarik garis, kemudian dapat CP. Tarik garis, dapat CP. Kalau saya ingin semua, saya ingin sifat-sifat semua, tinggal tarik saja, kemudian analisis. Nah, ini semua senyawa ada. Tinggal kita tarik garis dari suhu, kemudian diperoleh CP. Nah, ini salah satu kegunaan kalau kita mau melakukan perhitungan hand calculation. Secara cepat kita bisa memperoleh properti-properti dari apapun komponen yang ada di sini. Itu tadi CP. Misalnya yang lain. Oh, saya butuh
Misalnya di sini ada berbagai jenis data ya. Misalnya internal energy, misalnya density. Nah, ini seringkali kita membutuhkan data density. Satuannya apa? Oh, saya ingin kilogram per kubik meter kubik. Fasenya fase cair, senyawanya apa? Saya hanya ingin misalnya 3 komponen ini. Suhu berapa? Kita pilih. Tekanan berapa? Kita pilih. Kita tinggal hitung. Nah, inilah densitas dari berbagai senyawa pada fase cair. Kalau kita rubah, misalnya saya ingin suhunya dari 0. Nah, di sini kita memperoleh densitas cairan dari berbagai suhu untuk berbagai komponen. Saya ingin sifat-sifat yang lain. Nah, tinggal dipilih di sini. Ini adalah salah satu cara untuk mengakses data-data yang terkait dengan senyawa murni. Bagaimana kalau kita ingin melihat nantinya kita tidak akan menggunakan untuk hand calculation, tapi akan digunakan untuk program komputer. Jadi yang kita butuhkan adalah bukan gambar, tapi persamaan. Nah, saudara bisa mengambil. Di dalam persamaan-persamaan sifat-sifat fisis dari suatu senyawa, saudara bisa panggil di retrieve parameter. Nah, ini adalah sifat-sifat fundamental dari suatu senyawa ya. Misalnya apa yang akan saudara gunakan? Seringkali nanti saudara membutuhkan titik didih dari senyawa. Misalnya air, etanol, dan seterusnya. Saudara butuh titik kritis. Saudara butuh berat molekul. Saudara butuh apalagi? Compressibility factor dan seterusnya. Nah, di sini saudara bisa menemukan panas pembentukan, energy chip, dan seterusnya. Nah, di sini ada angka-angkanya. Oh, bukan itu. Maksud saya ingin mencari persamaan terkait dengan kapasitas panas sebagai fungsi suhu. Di mana dia? Nah, kalau itu ada di sini, T dependent. Apa yang akan kita cari? Nah, kita pilih di sini. Nah, di sini ada CP. Di sini ada informasinya. Apa saja? Di sini ada CP, ada densitas, dan seterusnya. Ada solubility, ada tekanan uap murni, dan seterusnya. Nah, sebagai contoh, yang saudara akan paling sering butuh adalah misalnya tekanan uap murni. Tekanan uap murni disimpan di parameternya adalah di PLX-an. Nah, di PLX-an ini dia menggunakan persamaan Antoine yang istilahnya extended. Jadi parameternya tidak cuma A, B, C, tetapi A, B, C, D, E sampai ada berapa elemen? Ada 7 ya. Di sana ada 7 parameter atau konstanta. Nah, ini konstanta yang ada. Lalu bagaimana cara mencari persamaan yang digunakan seperti apa? Nah, kita bisa bertanya pada Aspen. Nah, kita coba cari dari kata-kata PLX-an. Nanti ada, nah di sini ada properti parameter PLX-an. Nah, ini dia. Extended Antoine Equation. Persamaannya ini yang digunakan. LNP sama dengan
C1 untuk komponen I, jadi C konstantanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Konstantanya ada 7, sedangkan konstanta yang tadi 8 dan 9 merupakan rentang suhu berlaku. Maka di sini tadi kita lihat, misalnya di sini elemen 1, 2, 3, dan seterusnya sampai 7, itu konstanta C1 untuk H2O ini, C2, C3, C4, C5, C6, C7. Ini konstantanya. Kemudian C8, C9 interval berlaku suhu. Jadi untuk air berlaku antara suhu 273 sampai 647 Kelvin. Untuk etanol nilainya ini, kloroform nilainya ini, dan seterusnya. Nah, jadi saudara bisa mengambil datanya, tinggal saudara copy saja. Kalau saudara membutuhkan banyak, ini saudara copy, kemudian saudara tinggal paste nanti di di Excel misalnya. Akan muncul data-data dalam bentuk tabel. Saya belum buka Excel, biar menghemat waktu saya tidak akan buka. Tinggal saudara paste di Excel, nanti akan muncul dalam bentuk tabel. Kemudian saudara bisa memilih data-data yang lain. Di sini saudara tinggal memilih, misalnya water solubility, kelarutan dalam air. Kemudian ada solubility, hidrokarbon solubility, dan seterusnya. Nah, secara prinsip data-data di Aspen sangat banyak, saudara bisa manfaatkan. Jadi Aspen tidak sekedar simulator, tapi dia juga melebihi dari handbook. Semua data-data ada di sana. Nah, itu cara saudara mengakses database terkait dengan sifat-sifat murni. Nah, untuk berikutnya kita akan berbicara terkait dengan sifat-sifat yang terkait dengan termodinamik, suatu campuran yang sifatnya Biner dan Turner, dan seterusnya. Nah, di sini nanti kita akan masuk pada pembahasan yang lanjut, yakni terkait dengan kesetimbangan fase uap dan cair. Baik, sampai di sini dulu. Kalau ada yang mau ditanyakan. Demikian Mas Bro dan Mbak Sis sahabat DTK, pembahasan di video terkait dengan pembuatan flow diagram dan mengakses properti dari suatu komponen. Pada video berikutnya, kita akan lanjutkan pembahasan mengenai kesetimbangan fase gas cair dan juga berbagai kurva atau diagram yang seringkali kita sebut sebagai TXY diagram, PYX diagram, ataupun YX diagram, dan lain-lainnya. Oke Mas Bro dan Mbak Sis Sobat DTK, sampai di sini untuk video kali ini. Jika Sobat merasa video ini bermanfaat, silahkan di-like dan share kepada rekan dan koleganya agar kemanfaatannya lebih besar dan meluas. Dan agar tidak ketinggalan dengan video-video terbaru kami, jangan lupa dipencet tombol merah subscribe-nya. Insya Allah, Sobat juga akan memperoleh pahala jariah dari siapapun yang ikut mengambil manfaat dari channel ini. Dengan subscribe, Sobat DTK telah ikut membangun channel ini agar terus hadir membahas topik-topik menarik lainnya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Salam hangat DTK, Bravo Techimer Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.